Selamat malam Pak Yatanta. Ya, ya selamat malam, Kak Intan. Ya. Pak, suara saya jelas ya Pak? Oh, jelas-jelas, Mbak. Oke, siap. Bapak bisa kita mulai sekarang, G? Ya, boleh, Mbak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Yatanta. Bertemu lagi dengan saya Pak Yatanta, dengan saya dan Pak Yatanta tentunya pada malam hari ini di pertemuan ke-6. Sepertinya sudah lama sekali ya Pak kita tidak mulai perkuliahan. Iya, semingguan, Mbak ya. Iya semingguan, iya Pak, semingguan lebih lah Pak. Oke baik. Eh, untuk mempersingkat waktu ya Pak, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa dulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Yatanta. Monggo Bapak dipersilakan. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Mbak Intan karena sudah dibuka ya untuk kelas kita di pertemuan yang ke-6, Mbak ya. 6 atau 7 nih, Mbak? Pertemuan ke-6 Bapak. Ke-6 ya, pertemuan ke-6. eh Mungkin bisa langsung kita mulai ya. Saya izin share screen sebentar. Sudah tampak ya, Mbak? Sudah Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi, di pertemuan kita pada malam hari ini, kita akan membahas terkait inovasi model bisnis dan kepemimpinan inovasi. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kita kalau yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kita lebih spesifik terkait membahas bagaimana pengembangan inovasi itu bisa diterapkan dari bawah, baik dari karyawan, dari staff, dari supervisor hingga ke perusahaan. Nah, di pertemuan kita pada malam hari ini, saya akan menyampaikan terkait bab yang lebih besar skupnya, di mana kita akan membahas terkait inovasi model bisnis, kira-kira model bisnis apa dan agar dap- bagaimana cara agar suatu perusahaan itu bisa menginovasikan model bisnisnya yang notabene sebelumnya masih tradisional, yang masih stagnan di situ saja, yang masih notabene belum ada perkembangan. Nah, pada pertemuan kita pada malam hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat model bisnis yang inovatif seperti itu. Dan bab yang kedua, selain saya juga saya akan menyampaikan terkait gimana sih model bisnis yang inovatif itu bisa diterapkan secara aplikasinya dengan mudah dan baik, tapi juga ada juga terkait visi ataupun pandangan terkait inovasi itu yang bisa diterapkan oleh pemimpin ataupun owner perusahaan agar dari sisi kultur perusahaan, staf perusahaan, dan sebagainya tersebut bisa menerapkan hal-hal serupa dan terus berkembang agar bisa bertahan hingga jangka panjang perusahaannya seperti itu. Oke, saya langsung saja. Nah, lalu apa sih agenda pembelajaran kita pada malam hari ini? Yang yang jelas saya akan menyampaikan terkait topik-topik utama
yang secara garis besar akan dibahas pertemuan kali ini adalah mencangkup model bisnis yang inovatif itu bagaimana, lalu kepemimpinan yang inovatif seperti apa, dan integrasi riset dan kasus nyata. Jadi saya akan menjelaskan lebih dalam terkait model bisnis yang inovatif seperti apa, kepemimpinan inovatif seperti apa. Di pertemuannya kita ke 6 ini adalah bab 11 model bisnis, bab 12 adalah pembangunan inovasi, ada integrasi riset dan studi kasus pada slide yang akan saya jelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, pertanyaannya adalah apa sih itu model bisnis? Apa sih model bisnis yang inovatif itu? Karena kalau kita ngomong bisnis ataupun perusahaan, kita bisa melihat kira-kira perusahaan ini adalah perusahaan yang inovatif atau tidak dari beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Saya itu juga, misalkan Bapak Ibu, saya itu juga, kalaupun ternyata perusahaan yang saat ini Bapak Ibu bekerja, misalkan gitu ya, yang ternyata masih konvensional, dan bab ini juga bisa menjadi salah satu input ataupun upgrade agar perusahaan Bapak Ibu sekalian itu nanti bisa masuk ke dalam model bisnis yang inovatif seperti itu. Dalam pengklasifikasian model bisnis itu ada 4 tahap Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada Osterwelder. Osterwelder ini adalah eh, peneliti dari Swiss. Dia membuat PMC, ini mungkin Bapak Ibu tahu ya. Jadi bisnis manufaktur kanvas. Jadi dia itu mengembangkan ide terkait bagaimana suatu model bisnis itu bisa berkembang secara terus-menerus dan melakukan inovasi secara terus-menerus. Secara intinya adalah bagaimana suatu perusahaan itu bisa membuat suatu blueprint. Blueprint itu adalah seperti lembar itu Bapak Ibu, ataupun roadmap ataupun plan jangka panjang untuk desain arah perusahaan, tujuan perusahaan seperti apa, lalu penyampaiannya, harapannya seperti apa dengan perusahaannya, dan pengamanan nilai ekonomi secara konsisten. Jadi untuk Astor Walder ini melalui bisnis model kanvas, BMC, bisnis model kanvas, dia itu mengupayakan agar membuat suatu peta ataupun blueprint yang dalamnya itu seperti peta gitu Bapak Ibu ya. Misalkan kita kayak Google Map gitu ya. Oh ternyata misalnya posisi kita di Malang gitu ya. Posisi kita di Malang, tujuan kita mau kemana? Ke Surabaya gitu ya. Nah di Surabaya itu kalau misalnya Bapak Ibu lewat jalur bawah, pasti kalau dari Mas Surabaya akan melewati beberapa kecamatan tuh. Ada Singosari, Lawang, Purwodadi, Purworejo dan sebagainya. Nah dari mapping tadi, kalau kita ngomong coba sambungkan dengan peta di Google Map tadi, nah setiap tahapan-tahapan itu, setiap jalan kita menuju ke Surabaya itu pasti ada tahapan yang harus dilalui. Nah tahapan-tahapan yang harus dilalui itu setidaknya dengan adanya model PMC tadi, kita bisa mengetahui, oh ternyata perusahaan kita itu harus dikembangkan ke arah mana. Saya sudah tahu tujuannya kemana, kira-kira apa saja yang menjadi tahapan-tahapan yang perlu diterapkan. Lalu kira-kira resikonya seperti apa. Lalu kira-kira secara feedback bagi perusahaan bagaimana. Memungkinkan atau tidak, mendapat bisa menghasilkan keuntungan atau tidak, atau bahkan ekstrimnya, apakah saat kita melakukan inovasi model bisnis ini, perusahaan kita itu bisa berkembang secara subsisten atau tidak, atau bahkan ekstrimnya bangkrut atau tidak. Itu menurut Osterwalder terkait BMC tadi. Lalu yang kedua, adanya posisi nilai pelanggan atau CVP. Jadi yang dimaksud ini adalah solusi yang menyelesaikan masalah pelanggan lebih baik dari alternatif yang ada. Jadi dari model yang tadi ya, blueprint yang sudah disampaikan oleh Sternwald dan saya contohkan tadi,
ada peta dan sebagainya. Perusahaan inovatif itu juga harus bisa menilai posisi pelanggan kita terkait sudut pandang mereka terkait produk kita. Kira-kira apakah produk kita ini bisa memberikan suatu inputan baru bagi mereka? Lalu yang kedua, apakah bisa diterima di pasar atau tidak? Yang terakhir adalah apakah produk kita ini memberikan solusi tambahan bagi konsumen yang ada di target target kita. Selain itu juga saat kita melakukan inovasi model bisnis baru, yang jelas adalah dengan perkembangannya zaman hingga saat ini, bagaimana kita bisa semakin dekat dengan konsumen kita. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa dengan era digital saat ini semakin banyak, semakin sedikitnya barrier-barrier antara perusahaan dengan konsumen, sehingga efek dari pasar saat ini itu tidak bisa kita sepelekan, tidak bisa kita abaikan, sehingga dampaknya dengan era digital saat ini, kalau kita tidak bisa menjembatani dan memberikan fasilitas komunikasi kita dengan konsumen, efeknya adalah akan menjadi blunder bagi perusahaan kita. Harapannya sebagai perusahaan yang sudah berkembang dan maju, kita bisa menghasilkan output suatu produk ataupun jasa ataupun servis dan sebagainya itu secara prima. Kita tidak mungkin, kita kecil kemungkinannya membuat suatu produk atau membuat usaha baru ataupun suatu bidang baru yang tidak memiliki kelebihan sama sekali. Maksudnya gini, kita membuat suatu produk A, otomatis kan produk A ini pasti secara kualitas, kuantitas, quality dan sebagainya pasti oke. Tetapi kalau kita sudah masuk ke konsumen, kita nggak tahu kualitas produk kita ini apakah sama saat keluar dari pabrik, misalkan secara taste-nya, lalu secara packaging-nya, secara kualitasnya, apakah akan sama atau tidak. Nah, dengan adanya proposisi nilai pelanggan ini, harapannya kita dan konsumen itu bisa dekat dan saling keterikatan antara komunikasi dua belah pihak. Sehingga apapun yang terjadi terkait produk kita itu bisa langsung kita tanggapi, bukan, maksud saya apabila ada komentar negatif terkait produk kita, itu kita bisa langsung counter dan memberikan benefit pada mereka agar tidak kecewa. Apabila kita bisa melakukan hal-hal tersebut yang saya sampaikan tadi, berarti itu kita sudah memiliki proporsi nilai di mata pelanggan. Makanya Bapak Ibu sekalian tahu bahwasanya sekarang hampir semua produk yang Bapak Ibu beli, entah di supermarket, entah di mana pun itu, pasti biasanya sudah ada em, menyantumkan IG, nomor customer service-nya, lalu TikTok-nya bahkan. Nah, itu harapannya apa sih sebetulnya? Harapannya dari pihak pembisnis tadi ataupun pengelaku usaha tadi itu bisa mendekatkan hubungan antara konsumen dengan perusahaannya. Seperti itu Bapak sekalian. Lalu yang ketiga ada sumber daya kunci. Jadi kalau kita melakukan model investasi, model bisnis yang inovatif, pasti kita harus punya sumber daya yang bisa support ataupun sumber daya yang cukup agar bisa mensupport suatu bisnis model yang inovasi tersebut. Jadi harus memiliki aset strategis yang memungkinkan penciptaan dan penyampaian nilai kepada pelanggan. Lalu yang keempat adanya formula keuntungan. Jadi jelas kalau kita melakukan model inovasi bisnis yang baru, kita harus tahu kira-kira model bisnis ini bisa memberikan keuntungan atau tidak. Kembali lagi ke bab saya yang 2 minggu yang lalu, jadi ada yang tahu nggak bedanya inovatif ataupun inovasi dan kreativitas? Ide, inovasi dan bedanya apa terkait dengan kreativitas? Ada yang bisa bantu jelaskan saya bedanya apa?
Oke, saya sedikit flashback yang kemarin ya. Jadi bedanya inovasi dan kreativitas itu adalah kalau kreativitas itu adalah ide yang muncul dan berbeda dari hal yang rutin kita hal yang rutin kita terapkan ataupun suatu ide yang berbeda dari yang biasa kita terapkan atau produk yang baru yang belum pernah kita produksi. Itu adalah kreativitas. Kalau inovasi itu adalah kembangan dari kreativitas tetapi sudah diterapkan. Kalau kreativitas sudah idenya, tapi kalau inovasi itu adalah pengaplikasian dari ide tadi. Jadi otomatis apakah kreativitas itu akan selalu berinovatif atau tidak, itu tergantung. Karena setiap kreativitas itu bisa menimbulkan dampak yang positif maupun negatif bagi perusahaan. Kalau dam, kalau hal kreatif, ide tadi diterapkan dan menjadi hal yang positif bagi perusahaan, itu adalah inovatif. Jadi awalnya adalah kreativitas, muncul ide baru terkait hal baru yang belum pernah kita buat, kita terapkan, kita aplikasikan. Tapi kalau inovatif atau inovasi, itulah kembangan dari ide kreativitas tadi dan sudah diaplikasikan kepada perusahaan. Itu bedanya. Jadi terkadang ada pertanyaan, Pak, loh saya ini sudah melakukan beberapa hal kreativitas ataupun menyatukan ide-ide kreativitas, kenapa kok menurut pimpinan perusahaan ide-ide saya kurang inovatif? Berarti secara pemikiran mungkin ide-ide yang sudah disampaikan oleh orang tadi itu belum tentu bisa diterapkan dan memiliki dampak positif bagi perusahaan. Kalau ide kreatif tadi ditampung oleh perusahaan atau pimpinan lalu bisa dikembangkan dan diaplikasikan sukses, itu masuk dalam kunci inti dari inovasi. Jadi kayak step Bapak Ibu. Bedanya kreativitas dan inovatif adalah kreativitas itu awal mulanya, inovatif adalah pengeksekusian dari ide tadi hingga menjadi berhasil. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut. Ini tadi ya, saya sampaikan tadi ya, yang orang yang dimaksud dengan BMC yakni Business Model Canvas. Jadi bisnis model Canvas ini dibagi menjadi kerangka kerja 9 blok atau 9 bagian untuk yang fungsinya adalah untuk merancang, mengevaluasi, dan menginovasi model bisnis secara sistematis. Jadi dengan adanya model bisnis Canvas ini akhirnya saat suatu model bisnis akan melakukan inovasi dengan menggunakan bisnis model Canvas, ini ada beberapa tahapan yang harus diterapkan atau beberapa kisi-kisi yang bisa menjadi salah satu pendukung agar suatu inovasi, suatu model bisnis baru itu bisa menjadi dampaknya berefek secara maksimal. Ada 9 blok, tetapi di sini saya ringkas Bapak Ibu sekalian menjadi 4 blok besar. Jadi coba saya comparekan ada beberapa dari 9 tadi ada beberapa uh, kerangka yang menurut saya itu bisa dijadikan satu. Jadi frame-nya lebih mudah dipahami. Jadi yang pertama ada proposisi proposisi nilai, yakni menyelesaikan masalah pasar secara spesifik. Kembali lagi ke contoh tadi. Ada ide kreativitas, tapi kok nggak diaplikasikan ya oleh pimpinan saya?
Kenapa sih ide-ide kami itu tidak diaplikasikan langsung? Kenapa kok selalu di-reject ide-idenya? Terkadang kalau posisi kita sebagai staff, scoop ataupun pola pikirnya ataupun pandangannya itu tidak sebesar pandangan leader leadernya. Kalau seorang leader idealnya pasti memiliki helikopter helikopter view. Jadi secara sudut pandang dia itu kan selalu luas melihat. Oh ide ini, tetapi apakah bisa diterapkan tidak ya? Apakah ide ini bisa menyelesaikan masalah pasar saat ini tidak ya? Apakah suatu ide ini merupakan solusi terkait permasalahan yang ada di pasar? Kalau menilai proporsi nilainya sudah sesuai, ternyata ide tadi adalah suatu ide yang bagus dan dirasa bisa menyelesaikan masalah di kondisi pasar secara spesifik, otomatis itu bisa diterapkan. Lalu yang kedua, ada interface pelanggan. Nah, dalam interface pelanggan ini ada tiga kerangkanya, yakni segmen. Lalu segmennya seperti apa, targetnya bagaimana, lalu saluran. Kira-kira barang kita ini jaringannya sampai mana saja? Apakah produk kita ini sudah tersedia di mana saja? Apakah sudah tersedia di TikTok, Facebook, Shopee dan sebagainya itu saluran maksudnya. Apakah semua toko di Indonesia sudah jual produk kita apa belum? Yang awalnya itu tradisional, toko-toko kelontong, apakah sudah masuk ke dunia digital apa belum? Lalu yang ketiga, adanya hubungan. Hubungan kita terkait konsumen kita bagaimana? Apakah sudah dekat tidak dengan konsumen kita? Apa komunikasi kita dengan konsumen itu sudah baik apa tidak? Apakah konsumen kita itu tahu bagaimana cara mengadu kepada kita atau produk yang dia beli? Itu yang disebut dengan hubungan. Lalu blok yang ketiga yakni manajemen infrastruktur. Dalam blok ketiga ini juga ada tiga, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada aktivitas. Jadi kira-kira secara aktivitas model bisnis yang inovatif yang baru ini kira-kira apakah bisa diterima ke pasar atau tidak? Apakah aktivitas ini memungkinkan bagi kita untuk mengembangkan usaha kita atau tidak? Lalu yang selanjutnya sumber daya. Kalau kita ngomong sumber daya, berarti ada beberapa hal. Yang pertama, sumber daya manusia. Jelas, kira-kira dari SDM kita itu bisa menerapkan suatu inovasi baru atau tidak. Apakah SDM kita siap untuk adanya pengembangan inovasi baru, bisnis bisnis pengembangan pengembangan bisnis baru atau tidak? Apakah tenaga kerja kita secara SDM itu jumlahnya mencukupi atau tidak? Mumpuni atau tidak? Itu dari sisi SDM, sumber daya manusianya. Lalu dari sumber daya keuangannya gimana? Apakah inovasi ini bisa mendapatkan umpan balik yang besar tidak bagi perusahaan? Maksud saya umpan di sini adalah omset yang besar tidak bagi perusahaan. Apakah dari em, sisi keuangan mumpuni tidak untuk mengembangkan karya inovasi tadi? Apakah dari aset kita kira-kira bisa tidak diarahkan menjadi suatu inovasi ke arah inovasi bisnis kita yang baru nanti? Lalu yang ketiga adanya mitra. Kalau dulu kita, kalau dulu ya bisnis dulu-dulu yang notabene sebelum yang notabene dunia digital tidak seviral sekarang, tidak seramai sekarang. Yang mana dulu produk itu bisa kita monopoli saja. Apa yang dimaksud monopoli, Pak? Monopoli maksudnya gini.
konsumen ke toko. Sorry, konsumen kita itu bisa. Jadi aku mau beli Coca-Cola misalkan. Kalau zaman dulu karena saingan sedikit, lalu toko juga tidak banyak, jadi masih memungkinkan konsumen itu membeli Coca-Cola ke pabrik langsung. Zaman dulu masih bisa perusahaan itu atau pelaku bisnis itu atau pelaku jasa itu bisa gengsi gede-gedean, simpelnya gitu. Enggak ah ngapain, aku enggak. Aku bisa mendistribusikan produkku sendiri. Aku bisa langsung menjangkau ke konsumen-konsumenku sendiri. Dia sekarang mitra adalah kunci utama dalam melakukan pengembangan inovasi bisnis. Loh, kenapa Pak? Pertama, variabelnya adalah pesaing kita semakin banyak. Kita ngomong Coca-Cola, ada Pepsi di sana, ada Seven Up di sana. Kita ngomong air mineral di Indonesia, ada Aqua di sana, ada Le Mineral di sana, ada Cleo di sana. Kita ngomong handphone, ada Samsung, ada iPhone, ada Xiaomi, ada Huawei, dan sebagainya. Semakin berkembangnya zaman, pasti kompetitor itu juga akan semakin banyak. Nah, dengan adanya mitra, untuk kita untuk membantu kita untuk meringankan pekerjaan kita. Mitra ini bisa mitra penjualan, bisa mitra penjualan, bisa mitra kerjasama, bisa membuat member juga. Jadi dengan adanya mitra ini membantu perusahaan itu meringankan pekerjaannya. Dengan adanya mitra, dia membantu kita untuk mendistribusikan produk kita lebih jauh. Dengan mitra kita bisa menjangkau konsumen-konsumen yang notabene belum tersentuh oleh kita. Dengan mitra, akhirnya konsumen itu bisa lebih dekat dengan kita juga. Nah, hal-hal itu yang menjadi poin penting dalam pengembangan model bisnis di sisi mitra ataupun partner gitu ya, sebutnya Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, yang paling penting aspeknya adalah keuangan. Kenapa kok saya bilang paling penting? Karena kalau kita melakukan suatu inovasi bisnis, itu pasti membutuhkan sumber daya dari segi aspek keuangan yang harus siap juga. Karena bisnis inovasi ataupun suatu hal inovasi itu pasti akan membutuhkan biaya di awal yang tidak kecil. Jadi dari segi aspek keuangan ada dua. Jadi struktur pembiayaannya bagaimana? Kira-kira memungkinkan tidak bagi kita masuk ke sana? Apakah kalau misalnya orang Chinese cincai nggak sih kita masuk ke inovasi bisnis tersebut? Lalu yang kedua terkait aliran pendapatan kira-kira dari penerimaan kita dari segi omset, lalu trennya, lalu revenue-nya, keuntungan kita bagaimana, apakah bisa diterapkan atau tidak, bisa kita terima atau tidak, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut. Pak, maaf izin bertanya dulu. Ah, boleh, boleh, boleh. Iya, bagaimana Bu? Dengan Bu siapa ya? Untuk saya Alvita, Pak. Oh, boleh, Bu Alvita. Gimana Bu? Yang tadi tuh yang struktur biaya, kan katanya Ya, tadi menggunakan biaya nggak kecil ya. ya, Berarti kalau misal biayanya besar itu tuh berarti kurang baikkah artinya? Atau malah biaya yang besar itu wajar, Pak? Gimana sih? Ya, begitu maksudnya. ya. Udah saya kembalikan. Jadi dari aspek keuangan, jadi gini Bu. Kalau kita ngomong inovasi model bisnis ya,
Jadi kan otomatis adanya pengembangan. Jadi yang dulunya belum pernah, yang awalnya misalkan awalnya itu bisnis roti saja, lalu mengembangkan inovasi bisnisnya ke sisi lainnya. Mengembangkan coklat misalkan, mengembangkan rotinya dalam yang masih belum masuk ke supermarket hingga masuk ke supermarket, yang belum masuk Indomaret, Alfamart akhirnya bisa masuk ke Indomaret, Alfamart melihat pengembangan zaman dirasa memang oke untuk masuk ke sana. Nah, itu kan juga membutuhkan biaya yang di luar biaya yang tidak biasanya dikeluarkan. Kalau dulu mungkin ya Bu kita mau roti, oh ternyata roti kita punya karyawan, lalu biaya promosinya sudah ada, lalu packagingnya sudah ada. Tapi kan kalau misalnya kita melakukan inovasi, itu akan mengeluarkan biaya tambahan di luar biaya sebelumnya. Kan nggak mungkin kita inovasi terus perusahaannya, terus biaya sebelumnya kan berhenti kan nggak mungkin ya Bu ya. Misalkan tadi ya roti ya. Oh, rotiku masih jalan ke rumah-rumah keliling, lalu ada ada biaya untuk ada biaya untuk karyawan sana masih jalan, lalu biaya packagingnya masih ada, pembuatan roti juga masih ada. Saya kita mau masuk ke Indomaret Alfamart nih Bu. Otomatis kita harus ngerubah tuh packagingnya harus dibaguskan. Lalu kita harus tahu standar dari Alfa Indo itu bagaimana. Apakah ada masa, apakah ada standar terkait masa tuh expired di roti itu berapa lama. Itu kan akhirnya butuh biaya tambahan nih Bu. Biaya tambahan yang notabene beda dari biaya yang rutin kita keluarkan sebelumnya. Makanya kalau kita akan melakukan inovasi baru, biasanya kita akan mempertimbangkan kira-kira efeknya inovasi ini apakah bisa memberikan dampak yang positif atau tidak bagi perusahaan, lalu perhitungannya dari anggarannya kira-kira apakah sesuai terkait kesanggupan kita atau tidak, apakah nanti feedbacknya baik sama kita, feedbacknya itu memberikan dampak positif bagi perusahaan atau tidak. Nah itu Bu. Maksudnya yang saya masukkan tadi kenapa kok membutuhkan anggaran yang besar karena itu tadi. Karena notabene melakukan investasi baru yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Seperti itu, Bu. Ah, paham, berarti itu masih hal wajar ya karena untuk melakukan inovasi atau update itu ya, upgrade lah ibarat ya Pak ya. Iya, iya, Bu. Karena em, pasti ya, Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita melakukan inovasi itu pasti ada biaya tambahan. Makanya kadang-kadang inovasi itu kalau tidak disupport dari sisi tadi ya dua hal tadi ya SDM lalu sumber daya keuangannya gimana? Kalau tidak disupport dari dua pilar tadi, kan itu masuk ke beberapa variabel di infrastruktur ibu, ibu ya, bapak ibu ya. Jadi kalau nggak disupport tadi itu agak susah kita melakukan pengembangan bisnis secara inovasi, agak susah dan tidak maksimal terkait pengembangan bisnis inovasi dalam pengembangan bisnisnya. Makanya terkadang kalau ada ide-ide inovasi, makanya kita biasanya kan step by step Bapak Ibu. Jadi ada ide nih masuk, lalu kira-kira perlu bisa nggak kita kembangkan dulu? Lalu saat sudah bisa dikembangkan, apakah kira-kira bisa nggak kita trialkan dulu? Ataupun ide ini sudah matang gitu ya, apakah kita perlu tunggu nih kondisi pasarnya siap apa tidak? Nah, itu step-step yang sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi memang idealnya harus ada sumber dana lebih kalau sudah merarah bisnis mengarah ke inovasi bisnis baru ataupun pengembangan bisnis baru. Seperti itu, Ibu. Baik, paham Pak. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Ibu yang lain. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu Bapak Ibu sekalian. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kita harus melakukan inovasi model bisnis? Pentingnya apa sih? Kenapa sih perlu kita mengembangkan bisnis kita ke arah lebih inovasi lebih baik lagi?
Kenapa sih notabene kita sudah dapat porsi, kalau kita ngomong bisnis itu kan kayak makan ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di meja makan, gini, simpelnya gini. Kalau kita ngomong bisnis itu kan pasti seperti orang makan pizza. Bapak Ibu tahu kan, pizza itu kan link bunder ya. Pizza itu seperti pasar. Nah, pasar ini lingkaran tadi, dari tadi itu dibagi, di slice-slice kayak pizza tadi. Potong-potong menjadi 6 bagian, 8 bagian. Nah, bagian-bagian ini adalah em, pizza itu pasar. Nah, bagian-bagian ini adalah seperti pelaku usaha yang bisa diterima. Gini sih, bentar, bentar. Jadi pizza dipotong-potong kan ada slice-slice-nya, Bapak Ibu ya. Nah, slice-slice ini adalah seperti pembagian pasar. Ada slide satu, pasarnya ini, kalau kita ngomong pizza, kita asumsikan sebagai sepatu misalnya gitu ya. Ternyata pizza ini adalah market pasar kita di sepatu gitu ya. Slide dibagi 6 slice. Ada 6 merek di dalam pasar tadi. Ada Nike, ada Adidas, ada Puma, dan sebagainya. Nah, slice-slice ini adalah daya serap pasar terkait produk tersebut. Ada 6 slice nih, berarti dari pasar tadi dibagi menjadi 6 pemakai produk sepatu yang beda-beda. Nah, harapannya dengan inovasi ini, slash yang awalnya 6 itu bisa menjadi 3 bahkan. Berkurang akhirnya. Karena dimakan oleh kita harapannya. Yang awalnya 6 slice, lalu kita melakukan inovasi bisnis, jadi cuma 5 slice. Jadi slice kita tambah besar. Kita berinovasi lagi, kita perusahaan kita bisa diterima oleh pasar, yang awalnya cuma 5 slice menjadi 3 slice misalkan. Nah, itulah step-step inovasi ataupun harapan dari inovasi itu agar perusahaan kita bisa bisa menguasai pizza tadi. Jadi like kita ngomong sepatu, ya harapannya pakai produk kita semua. Itu endingnya. Jelas kalau kita ngomong kita normal nih, kita mau berinovasi nih, ya jelas harapannya, simpelnya kalau kita ngomong owner ataupun bos bos gitu ya, pasti lihatnya simpel kok. Ya aku pengen menguasai pasar. Aku pengen jadi wong nomor satu di Indonesia paling kaya. Pasti ya gitu. Pak, kenapa sih berinovasi? Yo, aku paling jadi nomor satu paling kaya di Indonesia. Itu kalau di sisi owner ataupun pelaku usaha. Tapi ada beberapa variabel penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan inovasi bisnis itu tadi. Yang pertama adalah karena adanya, kalau kita tadi kan skeptis Bapak Ibu ya, skeptis ya. Yo, kita ngomong sisi bisnis ya itu. Pasti pelaku bisnis pengennya menjadi orang yang menguasai pasar. Jadi perusahaannya itu menjadi perusahaan yang paling laku di mata konsumen, bisa diterima oleh konsumen. Itu. Tapi ada beberapa hal lain, pertimbangan lain. Yang pertama adalah perubahan regulasi. Jadi kebijakan pemerintah itu bisa mengaruhi kondisi pasar, bisa mengubah rantai nilai dan memaksa perusahaan untuk merancang ulang model bisnis mereka. Loh, Pak, kok bisa gitu? Bukannya pemerintah itu bukannya pemerintah itu support bisnis bisnis dalam negeri. Bukannya pemerintah itu regulasinya akan menguntungkan pelaku bisnis. Tidak, Aku Pak. lihat. Iya. Halo, Pak Putri mungkin bisa di-mute ya, Pak Putri ya? Oke. Jadi kembali tadi ya, apakah pemerintah itu selalu support? Ya, enggak juga gitu loh. Karena dalam realitanya pemerintah juga ada beberapa beberapa pertimbangan lain, regulasi lain
ataupun menguntungkan pihak lain, sehingga terkadang kebijakan itu dibuat agar bisa menguntungkan perusahaan lain, yang jelas, agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga membuat regulasi tertentu efeknya adanya. Aku tuh piye sih? Kok iki totalnya 13 yang tak absen kok 12 yo? Halo, halo Mbak Intan. Bapak, mohon maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, kembali lagi ya ke tadi. Jadi em, pasti ada beberapa pihak yang diuntungkan dengan regulasi. Contohnya adalah kita kalau misalkan ngomong di Indonesia, sudah banyak regulasi yang menyebabkan perusahaan itu akhirnya beralih bisnisnya atau bahkan tutup. Contohnya saat ini adalah perusahaan rokok misalkan, semakin berkembangnya zaman, akhirnya regulasi-regulasi itu dibuat sekaku mungkin agar meminimalisir pemasaran rokok, lalu minimalisir gerak rokok. Nah, itu contohnya adalah rokok. Regulasi-regulasi di rokok, karena memang kita sama-sama tahu dulu paknya nggak ada gambar orang sakitnya, sekarang sudah ada, itu regulasi pemerintah. Nah, kalau misalkan kita tidak berinovasi, itu bisa menyebabkan dengan adanya regulasi baru itu menyebabkan perusahaan kita itu tidak bisa bertahan di pasar. Makanya perubahan regulasi ini menjadi salah satu faktor penting dalam dalam yang menyebabkan dan harus suatu perusahaan itu melakukan inovasi terus-menerus. Lalu yang kedua, disrupsi teknologi. Dengan adanya AI, cloud, chain, itu meruntuhkan keunggulan kompetitif lama dan membuka peluang model bisnis baru. Jelas, dengan adanya teknologi ini, ba- bagi yang tidak bisa memanfaatkannya, bagi yang tidak masuk ke sana, itu akan tertinggal dan seakan kuper gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak gimana sih produk ini nggak masuk ke Instagram, nggak jualan di Shopee, kok aneh ya? Akhirnya efeknya bagi perusahaan sendiri. Misalkan kalau misalkan teknologi itu misalkan titik penjualan, yang lainnya misalkan sekarang sudah pakai komputer semua, udah pakai AI tapi masih manual misalkan pencatatannya, belum bisa memanfaatkan internet misalnya, itu juga disrupsi teknologi. Lalu yang ketiga, adanya pergeseran pasar. Jadi ekspektasi digital dari generasi baru itu mendorong pergerakan pasar yang menuntut inovasi berkelanjutan. Jadi karena pasarnya semakin besar, semakin melek teknologi, semakin tidak terbendung, akhirnya kita harus terus berinovasi agar tidak tergerus oleh kompetitor dan tidak diterima oleh masyarakat. Lalu ada tiga, sorry, mohon maaf, ada tiga tipe inovasi model bisnis. Jadi tiga pendekatan utama dalam merancang ulang model bisnis untuk menciptakan nilai baru. Yang pertama, adanya revenue model. Jadi transisi dari model penjualan konvensional atau penjualan yang tradisional atau yang masih lama ke model berlangganan atau subscribe yang menghasilkan pendapatan berulang dan loyalitas pelanggan. Pak, kan subscribe itu kan berarti kan ke arah digital. Kalau yang dia nggak masuk ke digital bagaimana? Jadi subscribe ini adalah maksudnya berlangganan ini bisa menggunakan mitra, bisa ada member di sana, bisa dibuatkan grup misalkan.
yang akhirnya dulu yang notabene kita tidak peduli kepada konsumen, sekarang lebih mendekat. Sekarang berupaya untuk mati-matian bagaimana mendekatkan diri kita ke konsumen gitu. Itu revenue model. Lalu yang kedua ada enterprise model. Jadi adanya rekonfigurasi rantai pasokan, aset, dan mitra strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Jadi menyesuaikan, merubah, bahkan mengupdate bahkan terkait rantai pasokan itu adalah maksudnya eh, jalur distribusi, lalu masuknya value chain ya. Jadi rantai perusahaan. Jadi misalkan kita ngomong perusahaan roti, ya tepungnya bagaimana, gulanya seperti apa, hingga diproses hingga menjadi roti. Lalu roti ini diproses lagi di packaging ini akhirnya dikasih masuk ke gudang, dari gudang masuk ke sales, dari sales itu mendistribusikan produknya ke konsumen, dari sales ini memproduksi produk, mendistribusikan produknya ke toko. Nah itu adalah rantai pasokan ataupun value chains. Jadi bisa memaksimalkan value change-nya agar bisa memberikan efek juga bagi konsumen. Lalu asetnya dikembangkan juga, lalu mengembangkan mitra strategis agar perusahaan ini terus bisa mendekatkan diri konsumen dan mengembangkan ini bisnisnya agar lebih efisiensi seperti itu. Efisien, sorry. Lalu yang terakhir, industri model. Jadi meredefinisasi batas industri yang ada, menciptakan sub-industri baru dan peluang pasar yang sebelumnya tidak terbayangkan. Jadi kalau yang ketiga ini melakukan pengembangan bisnis yang notabene belum pernah dilakukan. Misalnya dulu jual roti nih, seiring berjalannya waktu melihat pengembangan roti, dirasa dia bisa em, mengembangkan rotinya di digital, dimasukkan digital. Lalu dirasa, oh rotiku selaku keras ini. Kenapa enggak? Kenapa kok kita enggak buat pabrik tepung aja daripada saya harus beli tepung dengan produk dengan tepung brand lain yang notabene itu lebih murah kalau kita produksi sendiri. Toh, kalau kita ngomong roti ya, toh kita tahu kok barang-barang roti ini di mana aja. Ya, toh kita tahu kok kompetitor kompetitor roti kita ini siapa saja. Gimana kalau kita buat tepung? Dia melakukan inovasi di sana, inovasi yang berbeda. Dia menciptakan sub industri baru, buat tepung, untuk roti Chandra misalnya, untuk roti Chandra misalnya gitu ya. Lalu buat tepung biru Chandra, tepung Topika Chandra. Nah itu adalah buat satu industri baru. Dan melihat peluang pasar lain yang dari peluang pasar lain dari selain peluang pasar yang sudah ada. Berarti bukan meninggalkan peluang pasar saat ini, tapi dia mencari peluang usaha lain, peluang pasar lain. Itu yang dimaksud dengan industri model. Oke, saya lanjut. Ini masuk ke beberapa case tadi. Jadi case tadi Netflix. Jadi kalau Netflix ini menggunakan pivot radikal. Dia melakukan inovasi revenue model. Jadi dengan revenue model dia inovasinya dari streaming berlangganan digital menggantikan model sewa fisik konvensional yang dulu masih pakai CD, yang dulu masih harus beli-beli dulu, sekarang mengembangkannya. Netflix melihat itu sebagai peluang dan melakukan inovasi tadi, jadi streaming berlangganan. Hal radikalnya apa? Dia melakukan streaming. Netflix membuat suatu Netflix menjadi perusahaan streaming berlangganan. Jadi Netflix menghilangkan denda keterlambatan dan memanfaatkan infrastruktur internet untuk menyampaikan konten digital. Jadi transisi dari model sewa DVD ke platform streaming mengubah industri hiburan global secara fundamental. Jadi fokusnya adalah pada aksesibilitas berlanjutan, bukan sekedar pemilikan aset fisik produk saja.
Jadi kalau kita ngomong Netflix ya luar biasa, inovasi yang cukup radikal karena dulu itu kita masih eh, kalau dulu sih sebenarnya banyak ya platform-platform streaming lain sebelum Netflix itu sudah ada. Tetapi saat Netflix itu sudah lama muncul, TV-nya secara berlangganannya tidak mahal. Kalau dulu masih ada dulu sebelum ada Netflix adalah berapa platform streaming, tetapi mahal, tapi tidak transparan, tetapi tidak lengkap filmnya, tetapi kita tidak dimudahkan fiturnya. Lalu muncullah Netflix. Dia membuat platform streaming berlangganan. Dia bisa meng-hire hampir semua film yang top itu ada di sana. Lalu secara berlangganannya pun tidak ribet dan tidak mahal pula. Lalu filmnya selalu update. Bahkan Netflix juga beberapa tahun ini, ya, 1 2 tahun ini itu bahkan Netflix dan beberapa platform streaming lain itu berani langsung menembak produser dan sutradara agar membuat film, agar membuat suatu ya film yang eksklusif hanya untuk Netflix. Entah Netflix, entah platform lain, itu juga ada beberapa hal. Disney atau HBO, itu sekarang udah langsung ke langsung membuat film sendiri bahkan. Tujuannya tujuannya adalah untuk mendapatkan hak eksklusivitas film mereka masing-masing. Kalau dulu, kalau kalau sebelum ada ini ya, sebelum ada mitra tadi, meng-hire produsen, meng-hire saudara untuk buat film. Kalau dulu, misalnya saya punya film Spider-Man tadi, ya. Akhirnya semua nawari, Netflix nawari, Disney nawari, HBO nawari saya. Nah, saya akan milih nanti kira-kira dari 3 tadi mana sih yang menguntungkan bagi saya? Oh, ternyata yang paling cincai ini ya, yang paling oke secara eh, benefit Netflix misalkan. Itu kan kontrak Bapak Ibu. Setahun. Tahun depan tiba-tiba tawarin oleh Disney. Akhirnya saya masuk Disney lagi. Nah, tapi kalau misalkan buat sendiri, produser sendiri, dia langsung membuat kontrak dengan produser, dengan saudara, itu akan mendapat film yang eksklusif. Contohnya One Piece, yang seri manusia hanya ada di Netflix. Itu di Disney nggak bakal ada, di HBO nggak bakal ada. Kenapa? Itu adalah pengembangan dari Netflix sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu kasus yang kedua adalah Gojek. Jadi kita sama-sama tahu lah ya, Gojek ini punya Indonesia adalah platform super app dua sisi menghubungkan mitra dan pelang pelanggan atau pengguna secara ekosistemik. Jadi model kerjanya platformnya ada dua sisi. Jadi mitra sebagai akses pasar dan fleksibilitas kerja untuk penggunanya. Ini feedbacknya ya. Kalau mitra enaknya adalah dia dekat ke pasar. Kalau di Malang juga ada Gojek sendiri, supirnya sendiri, drivernya sendiri. Kalau aku sebagai driver, misalkan aku mau ngoyo dapat uang banyak, ya aku harus full kerja mulai pagi sampai malam atau bahkan 24 jam. Itu ada fleksibilitas kerja. Fleksibilitas itu tadi yang menyebabkan salah satu faktor membuat Gojek ini bisa bangkit. Lalu dari sisi pengguna, solusi harian integrasi, baik transportasi, kuliner, dan pembayaran digital dalam satu ekosistem. Jadi dalam Gojek itu bisa ya sama-sama tahu Bapak Ibu sekalian kita. Jadi ada transportasinya, ada kulinernya, GoFood, sebetulnya GoRide, GoFood, lalu GoPay. Dalam satu ekosistem itu adalah kembangan dari Gojek untuk melakukan inovasi-inovasi tersebut. Inovasinya terjadi pada ekosistem kemitraan, bukan pada pemilik armada. Jadi kembangannya tadi ya, jadi kayak GoFood, dia memperbanyak GoFoodnya, dia memperbanyak mitra-mitra untuk payment menggunakan GoPay.
Kayak banyak ya Ibu ya di supermarket misalkan orang tanya kan mau pakai QRIS atau pakai GoPay bayarnya. Itu salah satu mitra, salah satu upaya Gojek dalam mengembangkan mitranya di sisi retail seperti itu sekalian. Jadi super app yang menghubungkan jutaan mitra dan pengguna di Asia Tenggara, yaitu salah satu Gojeknya tadi. Lalu kasus Tesla. Jadi kalau dulu itu biasanya dari distributor, dari pabrik ke distributor, dari distributor ke konsumen. Jadi ada celah di sana, ada jarak antara konsumen dengan perusahaan. Tapi Tesla dia melihat peluang yang berbeda. Dia langsung direct direct ke konsumen langsung. Jadi motong dealer konvensional menjual langsung ke konsumen dengan kontrol penuh atas pengalaman pelanggan. Jadi kontrol penuh terkait masukan dari pelanggan, pengembangan terkait experience pelanggan terhadap Tesla dan sebagainya. Pak, maksudnya gimana? Jadi gini, contohnya yang banyak di Indonesia itu adalah Toyota. Toyota kan mother brandnya. Toyota itu adalah pabriknya, pabrik mobil Toyota. Tetapi ada beberapa distributor yang mendistribusikan Toyota tadi. Ada Auto 2000, ada kalau di Jawa Tengah ada Wicaksono, ada dan sebagainya. Jadi dari Toyota dibagi ke beberapa distributor untuk mendistribusikan produk-produknya, berapa mitranya, baru di ke konsumen. Tapi kalau Tesla tidak. Tesla langsung meng-hire, langsung membuat sendiri, mendistribusikan produknya itu langsung ke konsumen. Itu adalah inovasi yang dilakukan Tesla. Jadi inovasi model integrasi vertikal, Tesla menghilangkan perantara dealer, membangun ekosistem supercharger, dan mengontrol kualitas layanan end to end. Jadi barang itu jadi hingga dipakai oleh konsumen, itu masuk end to end. Jadi dengan adanya inovasi D2 konsumen langsung ini menjamin konsistensi pengalaman pelanggan secara global. Jadi inovasi model integrasi vertikal menjamin konsistensi pelanggan. Itu adalah hal yang dilakukan oleh Tesla. Lalu ada kopi kenangan. Nah, kok cabangnya kopi kenangan ini juga banyak ya Bapak Ibu ya. Mungkin di kota Bapak Ibu sekian hampir semua itu ada kopi kenangan. Jadi dia membuat model new retail. Jadi dengan istilah grab and go. Jadi dia bawa take away langsung pergi. Sesimpel itu. Berbasis data dan aplikasi digital yang terintegrasi. Jadi inovasi model new retail dan digital e-commerce ini jadi dengan menerapkan model Grab and Go and pre-order via aplikasi digital. Jadi Bapak Ibu udah tahu ada aplikasi kopi kenangan di App Store dan Play Store. Di aplikasi tadi itu bisa langsung pesen, kita bisa pesen, lalu datang langsung ambil, jadi nggak perlu nunggu, lebih praktis, lebih hemat biaya juga. Lalu yang kedua hemat biaya sewa dan transaksi online, karena otomatis kalau kita bisa pesen melalui online itu akan waiting listnya lebih cepat, jadi tidak perlu adanya penumpukan konsumen di dalam toko, sehingga itu bisa lebih meminimalisir biaya. Lalu personalisasi menu berbasis data pembelian pelanggan, jadi dia melihat database konsumennya kira-kira mana yang disukai, lalu dikembangkan dan melakukan inovasi-inovasi terkait kesukaan dari pelanggan tadi. Jadi yang dilakukan oleh Kopi Kenangan adalah menggabungkan kelezatan produk lokal dengan efisiensi e-commerce. Itu adalah campaign dari Kopi Kenangan.
Dia lo membanggakan kopi lokalnya, adalah kopi milik Indonesia, punya orang Indonesia, lalu menjadi salah satu pioner dalam pengembangan coffee shop di e-commerce. Lupa kan em, Starbucks juga sudah pakai, ada digitalnya juga, ada aplikasinya juga. Tapi kalau kita ngomong Starbucks itu belum rata di semua kota di Indonesia. Tapi kalau untuk Pinangan udah rata dan bisa mengaplikasikannya hampir semua kota di Indonesia, kota besar di Indonesia. Seperti itu Bapak sekalian. Oke, contohnya dari riset dosen, ya ini perspektif saya Bapak sekalian. Jadi dengan adanya AI ini dalam transformasi model bisnis itu lebih dapat dikembangkan dan dimaksimalkan. Lalu temuan utama riset AI dan inovasi transformasi model bisnis basis AI ini mempertimbangkan reference value dan kesiapan teknologi. Jadi nilai manfaat ekonomi dirasakan krusial mempengaruhi niat adopsi fitur digital yang inovatif. Selanjutnya adalah, lalu apa sih hambatan-hambatan kalau kita akan menerapkan suatu model bisnis baru atau hambatan-hambatan apa sih yang akan terjadi saat kita akan melakukan inovasi model bisnis baru atau melakukan pengembangan bisnis baru. Yang pertama adalah kanibalisasi pendapatan. Model baru berisiko merusak margin dan pendapatan dari model bisnis lama. Simpelnya gini, kanibalisme ini maksudnya gini. Contoh di kelas kita ini ada 14 orang Bapak Ibu ya. 14 orang, ada saya, ada Mbak Lintang, ada Mbak Bu Lintang, ada Bu Maula, ada Bu Nabila, totalnya 14 orang. Nah, dari 14 orang ini itu yang ngopi kena ini kita ngomong ngopi ya. Dari 14 orang ini adalah 14 orang ini ngopi semua. Nah, dari 14 orang ini yang ngopi kenangan adalah 7 orang, misalnya gitu ya. Ini misalkan ya, 7 orang ngopi kenangan dan 7 orang lagi itu ngopi Starbucks, misalnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang dimaksud kanibalisme ini adalah kita ngopi kenangan nih, kita melakukan inovasi di kopi tadi, kita akhirnya membuat produk baru terkait kopi. Lalu kita masuk ke pasar dari 14 orang yang tadi, tes kita masuk, set gitu ya. Ternyata 7 orang yang ngopi Starbucks tadi itu nggak nyoba produk kita, nggak beralih ke kopi kenangan. Berarti kan simpelnya inovasi kita itu dimakan oleh konsumen yang notabene sebelumnya itu memakai produk kita. Jadi kayak kan sebetulnya kanibalisme produk. Jadi produk kita yang konsumsi ya produk kita yang lama sama-sama aja. Jadi nggak ada omset tambahan. Jadi yang tadi orang 7 orang tadi yang notabene tidak ngopi kenangan itu nggak beralih ke kita. Jadi kita melakukan inovasi yang percuma. Percuma. Buang-buang biaya, tenaga, sehingga ternyata endingnya tetap yang ngopi Starbucks juga masih tetap 7 orang tadi. Dari 14 orang tadi. Itu yang disebut dengan kanibalisme. Lalu hambatan budaya kerja. Ya ini adalah salah satu yang menjadi faktor paling besar kalau suatu perusahaan atau bisnis itu melakukan inovasi model bisnisnya. 85% kegagalan inovasi disebabkan oleh hambatan budaya kerja. Menurut McKinsey dan Co. Jadi dari internalnya bahkan. Inovasinya sudah bagus nih. Tapi internalnya yang menjadi masalah. Contohnya yang paling saya suka itu adalah Nokia dan Kodak. Mereka ini sama-sama sebetulnya sudah sama-sama berhasil melakukan inovasi terkait produk barunya.
Kodak dia berhasil membuat kamera digital, tetapi internalnya melarang untuk melaunching produk tersebut. Alasannya adalah kalau kita launching produk baru ini kan kamera yang lama kita yang masih manual itu nggak laku dong. Lalu kan di Kodak itu jual film ya, film roll tuh Bapak Ibu. Lalu kalau kita beralih ke digital, lah film roll kita nggak laku nih. Akhirnya dia menunda melakukan inovasi tadi. Akhirnya dia fokus ke kamera manual dan penjualan film roll tadi. Karena terlalu fokus, akhirnya dia tetap fokus penjualan tadi, akhirnya tergerus dan tidak bisa menguasai pasar lagi. Padahal dulu secara kamera digital, Kodak nomor satu. Sama halnya dengan Nokia. Yang lain sudah berinovasi, membuat HP, membuat handphone yang flip, sudah berinovasi, membuat HP QWERTY, sudah berinovasi, melakukan kembangan bisnis lainnya terkait Nokia, tetapi dia lebih condong untuk bertahan. Enggak lah, gini aja loh toh. Secara marketnya, secara kuenya, secara pizza tadi, saya makan pizza paling besar daripada produk handphone lain. Karena dia sombong tuh, lupa tuh. Karena dia kalah dan gagal berinovasi. Nah, hal yang saya sebutkan tadi, sebetulnya sudah berhasil, sudah ada idenya, tapi karena internalnya ada pertimbangan lain dari sisi dalam sisi perusahaan, akhirnya yang membuat inovasi itu gagal, tidak berhasil, tidak dikembangkan. Itulah hambatan budaya kerja. Lalu adanya konflik saluran distribusi, ketegangan atau masalah dengan dealer dan mitra distribusi tradisional saat beralih ke dealer to konsumen ataupun dari pabrik ke konsumen langsung. Ya ini pasti ya, karena dari sisi dealer, dari sisi dealer, dari sisi mitra itu akan mengurangi pendapatan mereka. Padahal dari sisi perusahaan tujuannya kan harapannya mendekatkan diri kita ke konsumen. Tapi pasti kan otomatis saat kita langsung ke konsumen kan berarti mitra kita nggak dapat apa-apa nih. Dealer kita kan nggak dapat apa-apa nih. Pasti kan konsumen akan melihat, ya aku mending ke dealer aja, belinya ngapain ke, eh, aku langsung belinya langsung ke produsen aja, ngapain melalui dealer. Ke pabrik aja, ngapain melalui dealer, ngapain melalui mitra. Itu kan terjadi konflik-konflik tersebut. Dan yang terakhir adalah matriks dan fleksibilitas. Jadi fokusnya pada customer lifetime value atau CLV dan fleksibilitas alokasi sumber daya. Jadi ini CLF ini misalnya terkait ini ya konsumen. Jadi hubungan dengan konsumen kita bagaimana? Lalu sumber daya kita seperti apa? Apakah mumpuni atau tidak? Itu adalah beberapa hambatan model bisnis baru. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi, ada yang tanyakan dulu Bapak Ibu sebelum saya masuk ke bab selanjutnya yakni kepemimpinan yang inovasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke bab selanjutnya yakni kepemimpinan inovasi. Pertanyaannya adalah apa sih kepemimpinan yang inovatif itu? Jadi ada empat ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita ngelihat pemimpin kita atau pemimpin perusahaan itu atau diri kita itu adalah pemimpin yang inovatif adalah yang pertama memiliki visi yang transformatif. Jadi kemampuan melihat masa depan dan mengarahkan organisasi menuju perubahan strategis yang bermakna. Ini penting karena kalau kita ngomong di bisnis, pemimpin kita tuh harus selalu harus memiliki visi yang transformatif.
Jadi melihatnya jauh ke depan. Sehingga arahan kita, arahan perusahaan ataupun arahan staff akhirnya jelas. Dan melihat peluang dan ancaman itu secara terstruktur. Lalu yang kedua, toleransi resiko. Jelas kalau pemimpin yang inovatif itu harus berani menerima, mengakui risiko yang terjadi. Karena ya pemimpinnya, karena mereka pemimpinnya. Atau kita pun harus tahu, harus berani ambil risiko, harus berani bertanggung jawab. Yakni adalah keberanian mengambil resiko terukur dan mendukung resiko secara terukur dan mendukung eksperimen tanpa takut gagal. Lalu yang ketiga, inspirasi talenta kreatif. Jadi, pemimpin yang inovatif itu selalu memberikan inspirasi yang positif bagi talenta-talenta yang ada di sekitarnya. Maksudnya adalah memotivasi dan memberdayakan individu yang kreatif untuk menghasilkan ide-ide inovatif secara konsisten. Dan yang terakhir ada orkestrasi absintegrasi. Maksudnya itu mengelola eksplorasi peluang baru dan mengeksplorasi kapabilitas yang ada secara simultan atau secara terus-menerus. Jadi pasti pemimpin yang inovatif harus transformatif, berani mengambil resiko, berani mentolerir resiko yang ada, berani gagal, lalu bisa menginspirasi atau menginspiratif talenta ataupun karyawannya atau lingkungannya agar memberikan ide-ide yang baik bagi dirinya. Lalu yang terakhir adanya organisasi, jadi dia berani mengeksplor peluang yang baru, berani mengeksplor hal baru, berani memaksimalkan kapasitasnya secara terus-menerus dan selalu update dan tidak skeptis terkait perkembangan yang ada. Oke, selanjutnya adalah apa sih karakter pemimpin yang inovatif itu? eh jadi jelas sama-sama tadi ya, memiliki visi yang transformatif, memiliki visi jangka panjang yang bisa mengembangkan dirinya dan perusahaannya, lalu berani mengambil hal-hal baru, lalu juga dia toleransi kegagalan, dia menerima kegagalan eksperimen atau kegagalan uji coba sebagai bagian dari proses belajar dan inovasi, lalu mendobrak siklus ataupun kultur yang ada, sorry, saya typo, menentukan sekat antar divisi untuk mendorong kolaborasi lintas fungsi. Jadi pemimpin yang baik itu bisa meminimalisir ego sektoral atau ego divisi masing-masing. Misalkan contoh divisi sales nggak peduli terkait akuntansi, divisi marketing nggak mau terlalu tahu terkait sales. Kalau pemimpin yang inovatif harus berani mendobrak sekat-sekat itu agar harapannya dari setiap divisi tersebut bisa saling berkolaborasi agar mendapatkan ide-ide baru ataupun hal-hal baru yang bisa bermanfaat bagi perusahaan. Lalu yang terakhir memiliki karakter yang lincah secara kognitifnya. Jadi dapat beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan konteks dan tantangan baru. Dia nggak stagnan dan skeptis maksudnya gitu. Oke, masuk ke case study. Case study yang pertama ada Microsoft. Microsoft jadi memiliki campaign untuk internalnya adalah growth mindset. Jadi transformasi budaya dari aku tahu semua menjadi aku mau belajar semua. Di bawah kepemimpinan Satya Nadella. Ini orang Indonesia. Di Microsoft Indonesia itu yang dulu mikirnya adalah
kita Microsoft Indonesia, kita tuh tahu semua. Tapi sekarang mulai dibalik posisinya, Microsoft menggunakan kata-kata, aku mau belajar semua hal. Jadi ini adalah memimpin pergeseran budaya yang radikal dari dominasi ego menuju kolaborasi terbuka. Fokusnya pada sinergi dan ekosistem open source menghasilkan perubahan luar biasa bagi Microsoft. Dengan adanya kepemimpinan inovatif berfokus pada pembangunan manusia, bukan sekedar mengoptimalisasi coding ataupun mengoptimalisasi hal yang sudah dikuasai saja. Itu yang dilakukan oleh Microsoft. Lalu KAI. Jadi kita sama-sama tahu semenjak eh, dulu direkturnya Pak Ignatius Jonan yang sempat menjadi Menteri Perhubungan, dia sebelum menjadi Menteri Perhubungan menjadi Direktur Utama KAI, dia mengubah KAI menjadi organisasi customer centric. Kalau dulu kita sama-sama tahu ya, bis itu, sorry, kereta itu hanya berfokus ke tidak memperhatikan kenyamanannya, jadi nggak pakai AC, boleh ngerokok dalam kereta, lalu em, bawa barangan, bawa barang apa saja boleh masuk. Bahkan dulu saya punya pengalaman Bapak Ibu sekalian dulu, kebetulan bapak saya orang Banyuwangi, dulu sempat saya mudik ke Banyuwangi itu naik kereta. Mungkin di bawah tahun 2005 ya. Di bawah tahun 2000 saya itu pernah naik kereta api itu ada yang bawa ayam jago dalam kereta. Di saat kita tidur itu ya kan perjalanannya masih lama pada waktu itu Bapak Ibu dari Malang ke Banyuwangi naik kereta itu masih 8 9 sorry. Iya 8 sampai 10 jam lah. Jadi pas saya tidur saya masih ingat betul itu. Tidur tiba-tiba ayamnya berkokok. Lalu ada yang bawa kambing pada waktu itu juga. Jadi campur aduk di dalam kereta itu. Udah full, nggak ada tiket, batas tiketnya, jadi masih menerima orang berdiri, lalu nggak pakai AC lagi, lalu ada orang jualan, lalu ada, sorry orang jualan ini maksudnya bukan orang luar ya, orang luar dalam jualan dalam kereta, wes benar-benar sumpek. Tapi dengan Pak Gnus Donan jadi Direktur KAI pada waktu itu, dia merubah banyak hal. Akhirnya pakai AC, akhirnya nggak boleh ngerokok, akhirnya em, fasilitasnya dimaksimalkan karena mempertimbangkan memfokuskannya kalau dulu masih fokuskan KAI-nya saja tidak dan mengabaikan kenyamanan dari konsumen, perspektif konsumen. Kalau Pak Ignatius Jonan ini memfokuskan ke customer centric. Jadi fokus ke customer. Jadi transformasi KAI dari birokrasi ke customer centric, jadi Ignatius Jonan menegakkan disiplin ketat, menggeser fokus kenyamanan pelanggan. Fokusnya adalah nomor satu adalah kenyamanan pelanggan. Gimana kereta itu nggak terlambat, gimana yang naik kereta itu nyaman, gimana yang naik kereta itu nggak sumuk, gimana yang naik kereta itu tidak umpel-umpelan. Semua dipertimbangkan oleh beliau karena beliau memiliki jiwa kepemimpinan yang inovatif yang baik. Kasus Pixar, Bapak Ibu tahu Pixar? Pixar ini adalah salah satu perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs. Jadi dulu Steve Jobs itu kan mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, Steve Jobs itu pernah dikeluarkan dari Apple. Tahu Bapak Ibu ya? Jadi dulu saya lupa pastinya tahun berapa. Jadi pada waktu itu Steve Jobs dikeluarkan oleh Apple karena dirasa Steve Jobs terlalu idealis. Dia terlalu fokuskan hanya ke produk saja. Akhirnya pada waktu dia sudah IPO ya Bapak Ibu ya. Lalu pada waktu saat rapat direksi, Steve Jobs dikeluarkan dari iPhone. Dari Apple. Padahal dia foundernya. Saat dia keluar dari Apple tadi, dia membuat perusahaan animasi.
yang disebut dengan Pixar. Jadi ada beberapa film kartun dari Pixar yang terkenal. Jadi kasusnya kalau Pixar ini adalah psikologi aman, jadi dia menerapkan pemimpinan yang aman dan jujur, jadi kejujuran radikal tanpa otoritas menghukum untuk melindungi ide daerah. Maksudnya gini, di Pixar itu tidak mengkakukan budaya diskusi dan tidak membatasi ide-ide yang muncul, sehingga pengembangan ide dan film itu selalu berkembang dan update hingga saat ini. Itu dikembangkan oleh Steve Jobs. Jadi inovasi melalui rasa aman psikologis. Jadi rasa aman psikologis mutlak agar ide tidak terbunuh secara dini oleh kritikan destruktif atau yang tidak membangun. Lalu melakukan review internal tanpa bias, selalu jujur, tanpa batasan, jujur secara radikal tanpa hierarki menghukum. Jadi model kolaborasi kreatif paling inovatif di industri animasi, Pixel. Oke, ini terkait riset dosen. Jadi kalau kita ngomong dosen yang inovatif, ada beberapa variabel mungkin yang tidak perlu saya bahas, sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ada dua bab yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah hambatan budaya kepemimpinan dan hambatan budaya inovasi. Ini ada beberapa faktor yang menjadi hambatan yang paling besar. Kalau kita ngomong hambatan budaya kepemimpinan, itu adalah resiko budaya perusahaan. Itu adalah menjadi salah satu poin hambatan yang sering terjadi di mayoritas pengusaha, mayoritas kepemimpinan Indonesia adalah takut adanya perubahan budaya sehingga tidak bisa diterima oleh lingkungan. Lalu yang kedua, sektoral silo mentality, jadi masih adanya ego sektoral di dalam perusahaan sehingga membatasi budaya kepemimpinan yang inovatif. Jadi pemimpin A ngomong gini, melakukan inovasi baru, tapi divisi lain merasa nggak perlu, nggak terus ngapain deh, yang penting aku fokus ke divisiku aja. Itu menjadi penghambat juga untuk penghambat nomor dua. Lalu nomor tiga, adanya lack of evaluation metric, itu evaluasi yang tidak merata. Jadi kepemimpinan inovasi, pemimpinnya sudah melakukan inovatif, tetapi perusahaan tidak melakukan evaluasi yang baik sehingga ide atau inovasi yang dari pemimpin tersebut tidak dapat diaplikasikan dengan baik. Dan yang terakhir, adanya pembatasan akses dalam pengembangan bisnis baru tadi. Jadi pemimpin sudah membuat inovasi baru, dia memiliki jiwa inovasi, meng-hire ide-ide dari bawahnya, lalu membuat inovasi baru, tetapi aksesnya tidak diberikan oleh perusahaan, sehingga ide itu tidak bisa berkembang dengan baik dan tidak bisa diterapkan. Lalu untuk hambatan budaya inovasi, hal yang paling utama yang menjadi hambatannya adalah 85% kegagalan inovasi disebabkan oleh hambatan budaya organisasi. Jadi organisasinya secara budaya tidak bisa menerima dan mengadopsi suatu inovasi. Itu menurut Mick Snell dan Co. Lalu implikasinya pemimpin harus membangun budaya toleransi, pemimpin harus membangun budaya toleransi resiko dan kolaborasi lintas divisi untuk mendorong inovasi berkelanjutan. Jadi adanya tahap dulu, pendekatan dulu, framing dulu, baru bisa melakukan inovasi. Nah, tren inovasi di dunia global. Jadi ini prosentase Bapak Ibu ya. Jadi awal 2021 semakin kecil, semakin 2024 nih titik baliknya, lalu sempat downtrend, dirasa tidak tidak sesuai. Lalu tahun 2026 ini menaik
naik terus. Sering sampai bulan Mei ini naik terus Bapak Ibu, sampai melebihi 100. Lalu tren investasi dan R&D global. Jadi insight-nya adalah investasi R&D global tumbuh sebesar 280% dalam 5 tahun ini. Dapat ditarik kesimpulan bosnya sesuai dengan tren ini ya, sebelah kiri Bapak Ibu ya. Lonjakan signifikan ini pasca pandemi itu semakin tinggi dari tahun 2022 hingga ke tahun 2024. Inilah puncaknya investasi di inovasi. Implikasinya, pendanaan R&D berlanjutan sebagai kunci daya saing organisasi inovatif unggul hingga 3 kali lipat. Jadi dana investasi di R&D itu berlipat ganda di sejak tahun 2021 hingga tahun 2024. Makanya sangat tinggi banget hingga saat ini. Oke, daftar pustaka yang dalam lampiran saya pada pertemuan kita pada malam hari ini. Ini sumber-sumbernya. Jadi ringkasan kuncinya adalah yang pertama untuk model bisnis dan inovasi, BMC sebagai kerangka strategis ada pivot bisnis dan melihat pertimbangan revenue, enterprise, dan industri. Hambatannya adalah kanibalisme produk dan konflik distribusi perlu dikelola. Untuk kepemimpinan inovasi, pemimpin inovasi itu harus mengorkestrasikan, maksudnya mensentralkan, eh, menggabungkan antara batasan psikologis aman, lalu mendorong kreativitas dan grow mindset, dan mengakselerasikan transformasi secara masif. Lalu ada riset dan khususnya tadi ada beberapa kasus AI, inkubator bisnis, perilaku inovatif tim saling terkait, nilai manfaat dan kesiapan teknologi menentukan keberhasilan adopsi inovasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja dari saya terkait bab tadi ya Bapak Ibu ya. Model bisnis inovasi dan kepemimpinan inovasi. Mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, mungkin itu Mbak Intan dari saya. Nggih, Pak, saya izin tanya ya, Pak. Ya, boleh. Jadi untuk pertemuan depan di hari Selasa tanggal 30 itu kita penyampaian materi di pertemuan terakhir sekaligus mengumpulkan tugas UAS ya, Ya, Pak. ya. Jadi untuk tugas UASnya itu dikumpulkan sebelum kelas atau pada saat UAS, Pak? Pada saat UAS saja. Pada saat kelas ya gitu ya, Pak? Ya, Oke, gitu. nanti dibantu untuk buatkan Google Doc aja Mbak ya, dikirimkan di Google Doc tadi. Nanti lampiran ke saya. Oh gitu, jadi semua saya kumpulkan dalam bentuk Google Doc itu ke Bapak? Mhm. Oke, Ya, siap Pak. Eh, sudah bisa saya tutup Pak? bisa. Oke. Izin Mbak, saya tutup sebentar. Jadi mungkin Oke. itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya selalu membuka ruang diskusi Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ada satu hal ataupun ada hal yang ingin ditanyakan dan didiskusikan terkait perkuliahan kita. Saya sangat open, bisa diskusi BWA langsung japri ke saya atau melalui Mbak Intan apabila Bapak Ibu melangsungkan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izin Pak, kalau misalnya tugasnya itu dikumpulkan via Google Form gimana Pak? Nanti biar Google Formnya saya buatkan, saya Oh share ke boleh, boleh. anak-anak. Boleh Gitu. nggak apa-apa. Jadi tidak memakai Google Doc ya Pak? Oh sorry, Google Form Mbak. Oh Sorry, iya, salah, salah, salah ngomong saya. Sorry, iya sorry. Pak. Biasanya Google soalnya Form. gitu Pak, Iya, anak-anak ya, pakai sorry, Google sorry. Form. Siap Iya, Pak. ya. Baik, terima kasih Pak Yatanta untuk materi pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah Ya, terima kasih menyempatkan Mbak.
waktunya untuk tetap join di sela-sela kesibukannya, apalagi ada beberapa yang masih bekerja. Semoga materi pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat, Pak.